Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan mewarnai unjuk rasa ratusan massa dari Forum Indramayu menggugat di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Massa mendesak pemerintah mengusut ajaran ponpes yang sesat. Kericuan terjadi saat ratusan massa dari Forum Indramayu menggugat atau FIM mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Massa saling dorong hingga nyaris bentrok dengan aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut pemerintah mengusut ajaran ponpes yang dinilai sesat dan meresahkan. Polisi mengerahkan 1.200 personil untuk mengamankan aksi ini. Yang pertama adalah dugaan pelecehan yang dilaporkan gitu. Ketika ini yang pertama, yang kedua kali rekan dermaga yang kelima kali manfaat masyarakat seperti itu. Ya betul, jadi dari forum yang menyampaikan surat kepada kami ke pihak kepolisian bahwa dari forum Indramayu menggugat itu akan melaksanakan aksi menyampaikan pendapat di muka umum dengan berbagai macam tuntutan, dan rutenya adalah di jalan di dekat Al Zaitun ini. Dan kami juga menerima surat dari Al Zaitun bahwa mereka juga akan melaksanakan kegiatan aksi dan yang melibatkan adalah dari internal Al Zaitun seperti itu. Usai melakukan aksinya, massa kemudian bubar dengan pengawalan ketat petugas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat menjadi sorotan karena syarat akan kontroversi. Pemprov Jawa Barat masih menunggu fatwa dari MUI dan juga rekomendasi dari Kementerian Agama atas kisruh ponpes tersebut. Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tengah menjadi sorotan dan penuh kontroversi. Tudingan ajaran menyimpang, afiliasi dengan NII, hingga pelecehan seksual kini tertuju pada ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. PWNU Jawa Barat meminta agar pemerintah bertindak tegas, serta masyarakat untuk tenang dan menyerahkan penanganan polemik ponpes Al Zaitun kepada pihak berwenang. Kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Al Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Al Zaitun. Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah. Pemprov Jawa Barat masih menunggu fatwa dari MUI dan rekomendasi dari Kementerian Agama terkait polemik ponpes ini. Jadi wilayah fikih itu ada di wilayah Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami sedang berkoordinasi, kami menunggu fatwa dari MUI, kira-kira begitu ya. Kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, urusan fiskal, hubungan luar negeri, justisi, pertahanan, keamanan itu wilayah pemerintah pusat. Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenagnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sejumlah kontroversi menyelimuti Pondok Pesantren Al Zaitun hingga viral di media sosial. Di antaranya, mencampur jemaah laki-laki dan perempuan saat sholat Id, meragukan kebenaran Al-Quran, menjanjikan salam Yahudi, azan sholat Jumat yang nyeleneh, hingga membolehkan zina karena dosanya bisa ditebus dengan uang. Dari Indramayu dan Bandung, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ervan David, iNews melaporkan. Polemik utang pemerintah kepada salah satu perusahaan milik pengusaha jalan tol Yusuf Hamka memasuki babak baru. PT CMNP, perusahaan yang menagih utang tersebut, berencana melaporkan Dirjen Kekayaan Negara dan staf sus Kementerian Keuangan ke polisi. Polemik utang pemerintah pada salah satu perusahaan milik pengusaha jalan tol Yusuf Hamka memasuki babak baru. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, perusahaan yang terkait pada kasus ini, berencana melaporkan staf khusus Kementerian Keuangan dan Dirjen Kekayaan Negara ke polisi.
Pelaporan atas dasar tuduhan bahwa PT CMP memiliki utang pada negara sebesar 775 miliar rupiah. Namun sebelum dilaporkan, Hamka masih menunggu itikat baik berupa permintaan maaf dari kedua pihak. Tapi kalau yang satu lagi, maaf saja, saya dibilang tidak dikenal dan tidak ada saham di CMMP maupun saya tidak pengurus. Kemudian yang bersangkutan ngebulet menuduh saya pribadi dan CMMP. Padahal saya kenal sama yang bersangkutan, saya baik sama yang bersangkutan, dia tidak tabayun sama saya. Nah, jadi mungkin kita minta lawyer untuk mengurus masalah ini. Sebelumnya, Yusuf Hamka memenuhi undangan Menko Polhukam Mahfud MD membahas terkait utang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar 800 miliar rupiah. Mahfud MD mengakui bahwa dalam kasus ini negara berutang kepada Yusuf Hamka dan berkomitmen untuk melunasinya. Kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK, dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Polemik berawal usai Yusuf Hamka menyebut utang bermula dari deposito perusahaan miliknya PT CMNP di Bank Yama yang tidak diganti setelah likuidasi pada krisis moneter tahun 1998. Namun, pemerintah justru mengklaim PT CMNP terkait dengan pemilik Bank Yama yaitu Siti Hardianti Hastuti Soeharto. Pernyataan itu kemudian dibantah Hamka hingga ia akhirnya memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Dalam putusannya, pemerintah diwajibkan membayar deposito PT CMNP beserta bunga sebesar 2% per bulan kepada pengusaha jalan tol tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi putuskan sistem pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. MK menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup. MK menolak permohonan judicial review terhadap pasal sistem pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Kamis siang. Mahkamah Konstitusi putuskan sistem pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Sistem pemilu terdapat kekurangan yang bisa diperbaiki tanpa perlu mengubahnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan sistem proporsional terbuka, para pemilik suara bisa secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan agar bisa menjabat sebagai anggota dewan. Sementara sistem proporsional tertutup, partai memiliki kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Dari Jakarta, Giselia Nurrohma, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang sistem pemilihan. Dan berikut adalah tanggapan dari partai-partai politik atas keputusan sistem pemilu yang tetap dilakukan secara proporsional terbuka. Terkait dengan judicial review sistem pemilu yang diputuskan adalah proporsional terbuka, maka dari PD Perjuangan yang pertama kami menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi karena sejak awal PD Perjuangan percaya pada sikap kenegarawanan dari seluruh hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan terbaik dengan melihat seluruh dokumen-dokumen otentik terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi menjadi salah satu konsideran
dari Mahkamah Konstitusi di dalam mengambil keputusan. DPP PKB bersyukur, menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak-pihak menyangkut keinginan merubah sistem pemilu secara tertutup dalam pileg yang akan datang. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak akan mengambil langkah hukum atas pernyataan fiktif Denny Indrayana yang sebelumnya menyebut MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara MK akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat tempat Denny bernaung. Hasil putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan sistem pemilu tetap digelar proporsional terbuka mematahkan argumen mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, Denny Indrayana yang sempat membuat kegaduhan dengan menyebut MK akan mengetuk palu sistem pemilu proporsional tertutup, kini panen cibiran publik. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pemerintah tidak akan mengambil langkah hukum ataupun intervensi terkait pernyataan Denny Indrayana. Pihak yang bilang tertutup, Pak. Tidak diapa-apakan Denny ini kan tidak harus diapa-apakan, orang ngomong aja, Pak. Tapi kalau ada orang lain melakukan, silakan. Kalau pemerintah enggak lah, yang begitu-gitu tuh demokrasi. Kita tidak ada persoalan dengan Denny. Tapi secara moral, politis dan sebagainya ya dia sendiri sekarang yang harus menyikapi ini. Senada dengan pemerintah, Mahkamah Konstitusi juga tidak akan melaporkan Denny ke polisi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi berencana melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat. Akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Sementara Denny Indrayana sendiri merespon putusan MK dengan tidak mempidanakan kicauannya sebagai langkah yang bijak. Denny beralasan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu merupakan kontrol publik terhadap kinerja hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengaku telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan pencalonan Kaisang Pangarep menjadi Wali Kota Depok. Sementara kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, mendoakan yang terbaik untuk pencalonan adiknya tersebut. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Menurut pria yang akrab disapa Tony ini, dia telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo mengenai pencalonan Kaisang Pangarep sebagai Wali Kota Depok. Namun menurut Raja Juli, Presiden Jokowi hanya merespon dengan senyum. Ya Pak Jokowi udah jawab kemarin kan? Memberi apa kemarin katanya? Tugas orang tua mendoakan restu. Tadi saya lapor ketemu calon Depok 1, Depok pertama. Sebelumnya Kaisang Pangarep melalui unggahan YouTube menyatakan kesiapannya untuk menjadi Depok pertama. Menurut putra bungsu Presiden Jokowi ini, ia sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga besar. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kakak Kaisang yang sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendoakan yang terbaik untuk adiknya itu. Gibran mengatakan pernah memberikan tugas kepada adiknya dan Kaisang menyelesaikannya dengan baik.
Intinya saya mendoakan yang terbaik untuk Kaisang ya. Nanti penilaian warga seperti apa ya silakan. Tapi sekali lagi loh, Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik. Persis itu loh, contohnya itu loh, wes portfolio-nya Kaisang. Sementara terkait pencalonan menjadi orang pertama di Depok, baliho Kaisang sudah terpasang di sejumlah titik di jalan utama Depok. Di antaranya di Jalan Margonda dan Arif Rahman Hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan lintas sektor sebesar 196,7 miliar rupiah dikucurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja ke Kabupaten Grobogan. Ganjar juga memberikan bantuan perbaikan sekolah rusak dan juga menyempatkan mengajar di SMA Negeri 1 Kradenan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara sambang sekolah di SMA Negeri 1 Kradenan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di SMA Negeri 1 Kradenan, Ganjar memberikan pendidikan Pancasila kepada 550 siswa yang hadir. Ganjar mengaku senang karena banyak siswa yang memahami dan mau mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Ganjar pun meyakini dan optimis Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ganjar menyerahkan bantuan lintas sektor sebesar 196,7 miliar rupiah di Taman Hijau Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Bantuan akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Reguler bantuan yang kita berikan mulai dikerjakan, maka saya titipkan pada mereka standar saja, kualitasnya mesti bagus, ada yang mengawasi dan tidak boleh dikorupsi. Ini pengingatan kita kepada mereka, tapi mumpung bertemu dengan aparatur yang ada di Pemkab Grobogan lagi komplit sampai tingkat bawah, maka saya titip pesan kita semua harus siap menghadapi El Nino. Selanjutnya Ganjar mendatangi Sekolah Dasar Negeri 1 Karangweder, Kabupaten Grobogan untuk mengecek langsung berbagai kerusakan bangunan sekolah, seperti atap yang bolong hingga pintu yang lapuk. Usai pengecekan, Ganjar menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk membangun ulang sekolah. Sementara kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah para pengajar. Selain itu, Ganjar juga mengecek perbaikan ruas jalan Karangwader Leyangan sepanjang 2,2 km dan ruas jalan Gadoh Gunung Tumpeng yang jalannya kini sudah dapat digunakan masyarakat sehari-hari. Sejumlah komunitas relawan bersama warga menggelar berbagai kegiatan bersama, mulai dari mengadakan pawai sedekah bumi hingga membersihkan sampah di Sungai Ciliwung untuk mencegah banjir. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 datang dari relawan orang muda di Pati, Jawa Tengah. Dalam rangka meresmikan posko kemenangan, relawan mengadakan pawai sedekah bumi di Desa Siti Luhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai ungkapan rasa syukur. Pawai berlangsung meriah dengan peserta yang mengenakan sejumlah kostum menarik saat mengikuti arak-arakan pawai yang membawa gunungan hasil bumi. Komunitas sopir truk atau KST memberikan bantuan lampu penerangan ke salah satu pool truk yang ada di Kampung Cikuli, Desa Karyawangi, Pulau Sari, Kecamatan Pandeglang. Bantuan lampu penerangan diberikan sesuai dengan kebutuhan para sopir truk, di mana selama ini penerangan yang ada masih minim atau kurang. Kedatangan KST sekaligus mensosialisasikan sosok Ganjar agar semakin dikenal oleh masyarakat. Relawan komunitas ojol Indonesia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebersihan dengan memungut sampah di sekitar Kali Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Ajakan kepedulian terhadap lingkungan itu atas dasar persoalan banjir yang kerap terjadi yang melanda Depok dan Jakarta akibat luapan Sungai Ciliwung. Dengan menggunakan atribut protokol keselamatan dan kebersihan lengkap, sekitar 300 relawan terdiri dari para driver ojol dan masyarakat setempat dikerahkan dalam rangka aksi bersih-bersih. Menebar manfaat kepada masyarakat, relawan Tuan Guru Sahabat menggelar pelatihan serta pembinaan bagaimana cara mengelola keuangan yang benar.
Kegiatan dilakukan bersama Majelis Taklim yang ada di Desa Payalobang, Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tak hanya itu, relawan juga mengadakan aksi sosial dengan memberikan bantuan untuk menunjang aktivitas Majelis Taklim. Pemirsa, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Bengkulu menggelar rapat koordinasi khusus. Strategi pemenangan partai dan bacalek dari tingkat daerah hingga DPR RI dibahas dalam Rakorsus. Satukan barisan jelang pemilu legislatif tahun 2024 mendatang, DPW dan DPD serta bacalek Partai Perindo Bengkulu gelar Rakorsus dan silaturahmi. Rakorsus digelar terkait kesiapan bacalek serta strategi pemenangan pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Heri Budianto, sekaligus bacalek DPR RI Dapil Bengkulu, memberikan paparan kepada 32 bacalek terkait strategi pemenangan pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Kita memastikan kesiapan DPRD kita, kemudian membentuk jaringan saksi-saksi kita sampai ke TPS. Dan ini sangat penting untuk membuat satu sirkulasi pemenangan yang lebih mantap lagi, khususnya teman-teman di Kota Bengkulu. Dan kita yakin dengan pertemuan ini kita lebih mantap lagi, kita lebih semangat lagi. Kita yakin tiap dapil nanti di Kota Bengkulu ini bisa mendapatkan kursi. Selain itu, kader Partai Perindo beserta bacalek juga ditekankan untuk tegak lurus memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang didukung Partai Perindo. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Cegah kebakaran kawasan gambut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan monitoring ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Untuk melestarikan lahan gambut, generasi muda perlu dilibatkan, salah satunya dengan memasukkan kurikulum pendidikan gambut di sekolah. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Indonesia melakukan kunjungan ke Desa Pandan Sejahtera, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono meninjau kesiapan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Jambi memiliki wilayah gambut yang luas sehingga rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah gambut di Kabupaten Jabung Timur. Bahwa restorasi gambut itu dilakukan dengan 3 metode. Ada pembasahan kembali, kemudian penanaman, perbaikan tutupan lahan, dan ketiga perbaikan tingkat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Meski terjadi penurunan, kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih menjadi masalah yang serius bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, semua kegiatan harus terjaga kelanjutannya. Salah satunya yaitu dengan pendidikan kurikulum gambut melalui muatan lokal dan diharapkan memiliki kader-kader yang memahami tentang gambut. Saya rasa ini lembaga yang tepat ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk membantu masyarakat gambut. Jadi dia tahu persis apa kebutuhan masyarakat. Contohnya di saat kemarau kita udah punya simpanan air. Jadi, bagaimana caranya kita? Ya salah satunya membuat sekat kanal tadi. Jadi kadang orang salah paham, dikira dianggap di sekat itu dibuntu habis sehingga bisa membanjiri. Bukan gitu. Cuma itu sebenarnya beda bahasa. Tata kelola air yang benar. Tata kelola. Ketika ini berakhir, kesinambungannya seperti apa? Itu yang paling penting. Saya pikir seperti apa. Kalau dalam kita tentu berharap Pak Kabar, Pak Kades, ini kan ada dana desa. Nah, kita mencoba maksimalkan dana desa itu untuk disisihkan ke kegiatan ini. Pelestarian ekosistem gambut menjadi penting karena pengelolaan gambut ke depannya tergantung kepada partisipasi generasi muda. Dari Kabupaten Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan hutan kota untuk mengurangi polusi juga dilakukan di Kabupaten Bogor. Bibit pohon ditanam di bekas tempat pembuangan sampah Pondok Rajek, Jawa Barat. Pekatnya polusi udara di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini menjadi sorotan, bahkan polusi udara di Jakarta beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Untuk mengurangi dampak buruk polusi udara,
penanaman puluhan bibit pohon digelar di bekas tempat pembuangan sampah di Pondok Rajek. Bukan puluhan bibit pohon ini saja yang ditanam, nantinya 500 bibit pohon juga akan ditanam hingga kawasan ini nantinya menjadi hutan kota. Jadi mau dibikin pertanian susah, mau dibikin perumahan juga nggak mungkin. Ini kan tanah Pemda ya. Jadi kami ingin membuat paru-paru Bogor di Cibinong ini salah satunya penanaman pohon dan hutan kota ini yang memanfaatkan tanah-tanah yang bekas ini yang difungsikan untuk kegiatan lain tidak bisa. 이거 처음부터 고린도 그룹에서 이 지역을 염두에 두고 식목 행사를 계획한 걸로 알고 있습니다. 그리고 대사관으로서도 이 지역이 좋겠다고 생각을 했고요. 한국에도 쓰레기 매립 지역이 서울에 굉장히 유명한 지역이 난지도라고 있습니다. Konsep utama dari Plant Our Planet adalah dengan cara menghubungkan dunia maya dengan dunia nyata, yaitu satu orang yang menanam pohon pada platform Metaverse berarti satu pohon juga akan ditanam di dunia nyata. Terhitung sejak 14 Mei 2023, sebanyak 340.000 pohon telah ditanam oleh pemain dari Indonesia di platform ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi. Informasi akan hadir usai jeda berikut.